Bagaimana kabar ayah bunda? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi dalam channel Buah Hatiku, dan saya Sarah di sini akan membahas mengenai perkembangan saraf pada usia 0 sampai 6 tahun. Nah, jadi sudah kita ketahui sebelumnya ya pada video yang lalu bahwa usia-usia tersebut itu proses pematangan saraf itu masih terus berlanjut gitu, masih belum sempurna. Nah, pada usia 0 sampai 3 bulan ada beberapa struktur saraf itu yang belum ada mielinasi. Ada yang sudah mielinasi tapi masih belum sempurna. Jadi prosesnya itu sudah ada sejak sebelum lahir, dan setelah itu prosesnya akan terus berlanjut seiring usia hingga usia 5 tahun. Dan usia 6 tahun proses mielinasinya itu akan optimal atau akan lebih sempurna lagi. Nah, proses mielinasi ini kan berperan dalam proses kematangan saraf. Seiring dia berkembang, seiring dia semakin mielinasi, maka fungsinya juga akan semakin bertambah pula pada anak. Nah, sekarang fungsi apa sih yang akan kita lihat ya? Jadi pada anak ada yang namanya milestone. Jadi pada misalnya pada usia 0 sampai 3 bulan, maka apa yang kita lihat, perkembangan apa yang kita lihat, apa yang anak ini harus sudah capai. Jadi misalnya sudah mulai mengikuti arah suara, rangsangan suara, kemudian sudah mulai mengikuti arah rangsangan cahaya. Nah, itu akan terus berlanjut pada seterusnya ya, 3 sampai 6 bulan. Misalnya apa yang motorik apa yang sudah harusnya dicapai, misalnya mulai angkat kepala seperti itu. Dan beberapa komponen yang bisa kita lihat yang berkaitan dengan fungsi saraf, yaitu motorik, sensorik, kemudian bahasanya bagaimana, sosial emosional, dan juga kognitifnya. Nah, itu kita lihat dari setiap usia itu anak sudah mencapai target atau belum. Nah, itu akan berperan yang bisa kita ukur bagaimana tingkat kematangan sarafnya. Nah, kita harus juga menstimulasi agar kematangan saraf itu bisa lebih optimal. Jadi seperti kita telah ketahui bahwa yang namanya otak itu memiliki bagian-bagian tertentu dan memiliki fungsi masing-masing. Jadi misalnya nih, ini di lobus frontal itu biasanya kita untuk melihat fungsinya itu yaitu fungsi eksekutif. Jadi bagaimana anak itu bisa menentukan keputusan ya, misalnya dihadapkan suatu situasi atau masalah, bagaimana dia memutuskan apakah memilih A atau memilih B. Nah, itu fungsi eksekutif dalam frontalnya yang kemudian berperan. Kemudian juga bagaimana mengatasi masalah, bagaimana motoriknya itu juga yang berperan dalam frontal, lobus frontalis, kemudian bahasa, dan kemudian juga bagaimana dia menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, untuk lobus temporal, jadi di daerah sini ya lobus temporal, itu untuk bicara, kemudian untuk perilaku, emosi, kemudian memori, dan juga pendengaran. Nah, itu fungsi dari lobus temporal. Kemudian sedangkan parietal ini berperan dalam fungsi sensoriknya, kemudian juga bagaimana kemudian dia bisa meraba, merasa, membau, dan merasakan meraba itu dia suhu seperti itu. Itu yang berperan pada lobus parietalnya di daerah sini. Kemudian di daerah belakang yaitu occipital itu berperan dalam visual atau penglihatan. Tidak hanya bisa melihat ini benda apa, tapi mengetahui oh ini benda ini dan bagaimana fungsinya seperti itu misalnya. Jadi istilahnya tidak hanya mengetahui tapi juga bisa mengasosiasikan. Nah, selain itu juga anak bisa mulai mengerti warna, mengerti bentuk. Itu juga yang berperan adalah fungsi occipitalnya. Dan
pada yang selanjutnya adalah otak kecil, yaitu cerebellum, itu untuk koordinasi, keseimbangan. Jadi mengenai anak-anak nanti kalau ketika sudah mulai bisa belajar berjalan, ketika berjalannya lancar, latihan untuk berlari, kemudian berjalan ya, melatih keseimbangan, berjalan di satu titian, kemudian juga nanti mulai berjalan dengan satu kaki, seperti itu. Jadi itu fungsi masing-masing otak. Nah, pada usia 0 sampai 6 tahun otak itu ada yang namanya periode sensitif. Jadi periode di mana sel otak itu dibentuk secara optimal pada area yang spesifik yang saya sebutkan tadi ya. Nah, bagi kita bila otak itu sedang mengalami periode sensitif, penting untuk stimulus agar semakin banyak terbentuk sel dan sinaps saraf. Jadi karena itu juga akan mempengaruhi yaitu tadi kemampuan anak ya. Nah, otak itu berkembang, jadi sinaps itu pun juga ya, yang awalnya sinapsnya sedikit, kemudian seiring tambah usia sinapsnya itu akan semakin banyak. Dan itu juga pada usia 0 sampai 6 tahun itu dia terus mengalami perkembangan, dan puncaknya ternyata saraf sensorik, misalnya untuk itu dia melihat kemudian mendengar, itu puncaknya itu ada pada usia 0 sampai 3 bulan. Sedangkan untuk bahasa itu puncaknya pada usia 7 sampai 9 bulan. Nah, sedangkan untuk fungsi kognitif yang lebih tinggi, fungsi kognitif yang anak sudah mulai berpikir ya, mungkin kita bisa melihat bagaimana dia bahasa, matematika misalnya, atau membaca. Nah, itu atau maksudnya mengenal huruf ya, itu usia 1 tahun. Itu selnya yang dibentuk itu paling optimal, jadi harus distimulasi. Nah, tapi ternyata area tertentu itu memiliki periode sensitif tertentu. Area tertentu itu kan memiliki fungsi yang masing-masing itu tadi ya. Misalnya ternyata ketika otak itu belajar angka, waktu yang paling optimal itu adalah usia 2 sampai 3 tahun sesuai dengan grafiknya ya. Kemudian skill sosial untuk hidup bersosialisasi itu optimalnya adalah pada usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian simbol itu usia 1 sampai 2 tahun. Kemudian pada bahasa optimalnya itu adalah usia 1 tahun. Kemudian penglihatannya itu paling optimal usia 0 sampai 2 tahun ya. Kemudian beregresi, kemudian habitual, jadi bagaimana dia membiasakan diri, respon habitual itu maksimal, optimal itu usia 1 tahun ya. Kemudian pendengaran itu 0 sampai 2 tahun. Kemudian kontrol emosi itu berkembang, periode sensitifnya otak itu umur 1 tahun ya ternyata. Kemudian perkembangan motor itu yaitu usia 1 sampai 2 tahun. Jadi istilahnya otak itu kemudian sensitif terhadap suatu stimulasi, dan tentunya itu masih proses belajar. Istilahnya sel otaknya itu lagi besar-besarannya terbentuk seperti itu, tapi belum tentu sempurna. Nah, usia yang selanjutnya yang perlu pemolesan agar lebih sempurna lagi. Seperti emosi, seperti kita ketahui ya, bahwa 0 sampai 6 tahun itu masih yang egosentris, jadi masih merasa itu tadi semua miliknya, misalnya egonya itu tinggi. Tapi tentunya itu akan berkurang ya seiring usia, seperti yang kita lihat grafiknya tadi. Nah, dalam proses pembelajaran, jadi otak itu kan bagaimana dia belajar. Otak itu sejak usia 0 sampai 6 tahun ada 2 periode. Jadi pada 0 sampai 3 tahun kita sebut unconscious absorbent mind. Jadi bagaimana otak itu belajar mengabsorb lingkungan itu secara tidak disadari. Jadi anak-anak itu belajar tanpa disadari, jadi mendapatkan informasi dari organ sensorik, menyerap lingkungan itu secara tidak sadar, dan belajar dari setiap apapun yang ada di sekitarnya. Jadi mereka mendapatkan pengetahuan ini tanpa adanya diskriminasi. Jadi misalnya belajar jalan, belajar
bercakap, merangkak ya, mulai dari merangkak, berjalan, kemudian belajar bicara, istilahnya kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi 0 sampai 3 tahun itu kebutuhan-kebutuhan dasar yang dia menyerap tanpa ada pemilihan ya, jadi semuanya jadi serap dan dia pelajari, dan kebutuhan dasar itu untuk perkembangan yang selanjutnya. Nah, pada usia 3-6 tahun ini prosesnya adalah conscious absorbent mind. Jadi otak itu seperti spons ya, yang menyerap semua informasi. Tapi pada usia 3-6 tahun itu sudah mulai ada conscious. Jadi anak itu sudah bisa memulai pilih ya, mana yang dia sukai dan mana yang dia tidak sukai, mana yang ingin dia pelajari dan mana yang dia tidak minat untuk dipelajari. Nah, ini pentingnya kita untuk mengenalkan semuanya, untuk kira-kira anak itu memiliki minat di mana, seperti itu. Dan anak diharapkan aktif melakukan dan terlibat karena membutuhkan suatu pengalaman. Semakin dia pengalaman dalam melakukan sesuatu, maka semakin tinggi juga dia dalam memahami sesuatu. Jadi tidak hanya pasif menerima, tapi aktif gitu. Aktif mengenal lingkungannya ya, misalnya bagaimana hewan ya, dia melihat kalau misalnya tidak ada hewannya langsung ya miniatur hewan misalnya, seperti itu. Kemudian makanannya apa, rumput itu bagaimana, kita lihatkan bentuk rumput itu seperti apa sebagai awalan, seperti itu. Karena yaitu tadi ya, pengalaman akan lebih meningkatkan kepemahamannya. Dan ketika makin berkembangnya kemampuan fisik, jadi fisik kan dari awal ya, yang awal mula baru bisa berjalan, kemudian motorik itu kan ada dua ya, kasar dan halus. Dan ketika halusnya kita poles, misalnya bagaimana dia bisa mengancingkan baju, jadi latihan mengancingkan baju, kemudian menggunakan sepatu sendiri. Nah, itu sebenarnya anak akan, ketika sudah mampu, anak akan semakin percaya diri dan merangsang perkembangan sosial anak. Jadi semakin banyak keterampilan yang didapatkan oleh anak, maka anak akan mencoba hal baru yang semakin banyak dan lebih menantang, sehingga lingkaran pembelajaran itu akan terus berlanjut. Nah, kita sebagai orang tua, mudah-mudahan sebagai pengetahuan kita ya, bahwa otak memiliki periode sensitif itu tadi, yang artinya itu selnya itu sedang besar-besarnya dihasilkan, sehingga kita bisa menstimulasi dengan optimal juga. Dan tentunya itu masih belum matang, jadi memang sesuai grafiknya selanjutnya menurun, tapi menurun itu adalah ya pemolesannya, artinya penyempurnaannya. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran dan kemudahan ya untuk membersamai anak-anak kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya Ayah Bunda. Kita berjumpa lagi nanti dalam, saksikan ya video-video selanjutnya yang menarik dalam channel Buah Hatiku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.